Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Bayu Lutfi dari kelas 3G. Ingin mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Ilmu Kalam. Yaitu judul makalah saya, Berbagai Pandangan Ilmu Kalam Klasik. Ini mengenai konsep iman dan kufur. Poin pertama yaitu konsep iman dan kufur, di mana iman ini kalau dalam bahasa Arab itu biasa diartikan dengan tasdik, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai hal yang membenarkan, itu membenarkan. Kemudian kalau kita konsepkan ke dalam konsep kufur, itu kebalikan dari konsep iman ini, yaitu takzib, di mana takzib ini diartikan sebagai mendustakan. Dimana kalau kita mengacu pada konsep iman, ada beberapa pandangan teologi mengenai iman tersebut. Salah satunya yaitu menurut Hasan Hanafi, iman itu dikonsepkan dalam 4. Yang pertama itu ma'rifah bin aql, dimana kita harus mengetahui dengan akal. Kemudian yang kedua yaitu dengan amal, dimana kita harus mengerjakan apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, yaitu mengerjakan hal yang baik dan menjauhkan hal yang buruk. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu iqrar bil lisan, yaitu kita mengucapkan dengan lisan, baik lafaz kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian menurut Hasan Hanafi yang keempat yaitu tasdik, di mana kita harus membenarkan dengan hati yang paling dalam untuk meyakini hal yang kita yakini tersebut. Adapun perbandingan konsep iman dan kufur ini menurut para aliran, yang pertama yaitu menurut aliran Mu'tazilah, iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, atau biasa kita artikan sebagai hal yang kayak gini. Kita beriktikad dengan hati, kemudian kita berikrar dengan lisan, kemudian kita menjauhkan diri kita dari perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan dosa. Jadi teman-teman, inti dari pandangan Mu'tazilah terhadap iman ini yaitu mereka berpendapat bahwa tasdik, membenarkan bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, dan yakini bahwa Rasulullah SAW itu juga utusan dari Allah, tetapi tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, itu tetap tidak bisa dikatakan mukmin. Itu menurut pendapat aliran Mu'tazilah tersebut. Sedangkan menurut pandangan kaum Asy'ariyah, mereka berargumentasi terhadap Quran Surah An-Nahl ayat 106, apabila seseorang menuturkan kekafirannya dengan lidah dalam keadaan terpaksa, namun di dalam hatinya masih membenarkan adanya Tuhan dan Rasulnya, mereka masih dipandang sebagai mukmin. Ini menurut pandangan kaum Asy'ariyah dalam konteks iman dan kafir. Kita lanjut teman-teman ke berbagai pandangan aliran Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah mengenai akal dan wahyu Tuhan. Yang pertama, bagi kaum Mu'tazilah, segala pengetahuan itu bisa diperoleh lewat perantara akal, dan kewajiban-kewajiban itu juga bisa diperoleh melalui akal manusia tersebut. Itu menurut pandangan kaum Mu'tazilah mengenai akal. Sedangkan yang kedua yaitu menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini membantah sebagian besar dari pendapat Mu'tazilah. Salah satunya itu mengenai dengan kewajiban-kewajiban itu dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Itu menurut aliran Mu'tazilah itu sangat tidak sepaham dengan aliran Asy'ariyah, sehingga aliran Asy'ariyah ini membantah keras pendapat Mu'tazilah yang seperti itu. Sehingga aliran Asy'ariyah ini mendefinisikan bahwa kewajiban-kewajiban itu bisa kita ketahui lewat wahyu, bukan melalui perantara akal. Itu menurut pandangan Asy'ariyah dalam hal menanggapi pandangan Mu'tazilah itu.
Sedangkan akal ini digunakan untuk kita menelaah, mengkaji apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut pandangan Asy'ariyah terhadap akal tersebut. Gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu teman-teman aliran Maturidiyah. Ini dalam konteks akal, kaum Maturidiyah ini mengkonsepkan 3 hal atau 3 komponen untuk mengetahui pengetahuan yang benar. Apa sajakah komponen tersebut? Kita bahas nanti. Yang pertama yaitu panca indera atau ala-iyan. Adapun konsep mencari sesuatu yang benar itu menurut kaum Maturidiyah yang kedua yaitu berita, di mana kita harus mengetahui lewat berita. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mengetahui konsep yang benar itu melalui akal. Kenapa sih akal itu ditaruh di nomor 3? Kenapa nggak nomor 1, nomor 2? Nah, kita cari jawabannya ya. Ternyata teman-teman jawabannya itu simpel saja ya. Kenapa sih akal ditaruh di nomor 3? Karena menurut konsep dari Maturidiyah ini, kedua konsep untuk mengetahui hal yang benar, yaitu salah satunya itu indera dan berita, ini tidak akan bisa diyakini tanpa adanya akal. Nah itu akal menjadi sumber pertama yang harus merangkul dua komponen dalam mengetahui informasi atau pengetahuan yang benar ini. Tidak hanya itu, akal menjadi poin terpenting dalam ketiga konsep untuk mengetahui hal yang benar tersebut. Itu makanya akal ditaruh di nomor 3 sebagai perangkul untuk menghasilkan pengetahuan yang benar.